Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, sahabat GPIB. Kita kembali jumpa di dalam program Morning Call GPIB. Bersyukur untuk hari baru dan bersyukur lagi bahwa pagi ini kita bersama-sama akan membaca ayat Alkitab. Dan kita percaya dengan tuntunan firman Tuhan, kita boleh menjalani hari ini berkenan di hadapan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru, dan khususnya pada jam ini, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Roh Kudus menuntun kami untuk kami mengerti dan menghayati kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami semua, bukan hanya menjadi pendengar dan mengerti firman Tuhan, tapi juga mau melakukannya dengan setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anak sahabat GPIB, saya baca ayat Alkitab dari Perjanjian Lama, dari Kitab Keluaran pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya membaca dari Alkitab TB2, Lembaga Alkitab Indonesia. Pada waktu itu Musa bersama orang Israel menyanyikan kidung ini bagi Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan, sebab ia luhur dan jaya. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji dia. Dia Allah Bapakku, kutinggikan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Demikian pembacaan ayat Alkitab. Berbahagia setiap kita yang dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, sahabat GPIB. Kalau saya tanya pagi ini, kira-kira ketika Bapak Ibu duduk berdoa, kalau ditanya nama siapa yang pertama kali muncul di pikiran Bapak Ibu? Masing-masing tentu punya jawaban yang berbeda-beda. Bapak Ibu, nama pasti kita ingat karena ada alasannya. Baik itu alasan yang baik atau juga alasan yang kurang baik. Musa menyebut Tuhan itulah namanya. Kalau kita mengingat di dalam pasal yang ketiga, ketika Musa dijumpai, dipanggil dan diutus oleh Tuhan, Musa bertanya, "Siapa engkau Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Aku adalah aku." Ehye, Esyer, Ehye, itu bahasa aslinya, yang kemudian disingkat menjadi Yahweh atau 4 huruf YHWH, yang kemudian ditransliterasi dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan huruf besar semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, kalau Musa berhenti hanya di padang gurun itu, padang Midian itu, dan berhenti hanya mengingat nama Tuhan, hanya sekedar mengingat saja, tapi tidak menjalani sebuah proses hubungan dengan Tuhan, bahkan menyediakan diri, waktu, pikiran, tenaga untuk terus dekat dan memahami, mengerti siapa Tuhan, mungkin Musa tidak akan menyebut dan menyanyikan lagu ini. Apalagi ketika mereka mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sahabat GPIB, nama Tuhan bagi Musa bukan hanya nama yang diagungkan, bukan hanya ada diucapkan lewat bibir mulut, tapi nama Tuhan bagi Musa adalah kehidupannya. Karena sejak ia bayi dilahirkan, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan melalui ibunya yang terkasih, melalui kakaknya yang terkasih, melalui bidan-bidan yang berani, melalui putri Firaun, maka Musa tidak hidup. Kalau bukan Tuhan yang memanggil dan menjumpai dan mengutus Musa, maka Musa tentu sudah hilang arah dan tidak jelas kehidupannya. Kalau bukan Tuhan yang menyertai setiap langkah, mengokohkan kepemimpinan Musa dengan berbagai sikap, reaksi, karakter, sifat orang Israel yang kadang tidak tahu diri, tegar tengkuk, dan lain sebagainya, Musa mungkin sudah mundur dan lari meninggalkan orang Israel. Kalau bukan Tuhan yang kokoh dengan kuasanya, yang dahsyat dengan kuasanya, Musa menghadapi kekuatan yang luar biasa dari Firaun. Kalau bukan Tuhan, maka Musa tidak berarti apa-apa. Laut Teberau, bahkan
menghitung mundur, mengingat mundur, sampai dengan 10 tulah, bahkan banyak hal yang dialami oleh Musa. Semakin memperdalam ingatan Musa, kedekatan Musa, melekatnya Musa dengan Tuhan, sehingga Tuhan, nama itu menjadi nama yang sangat penting dalam hidup Musa. Ada hubungan, ada relasi, ada kedekatan, ada semakin memperdalam pengenalan akan Tuhan, dan semakin dekat untuk mengerti akan isi hati Tuhan. Makanya ketika mereka boleh melewati laut Tebraul yang dahsyat itu, melewati serangan Firaun dari belakang mereka, maka tidak ada nama yang lain yang patut diagungkan kecuali nama Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, ketika Bapak Ibu berdoa, apa yang Bapak Ibu sebut? Allah, Bapa, Yesus Kristus, atau Roh Kudus? Masing-masing kita tentu punya pilihan. Tetapi yang saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa kita bersyukur kita sudah berada dalam zaman anugerah. Allah Tritunggal yang kudus sudah genap menyatakan diri mereka, bahwa kita mengenal Allah yang kita sapa Bapa karena Dia adalah pencipta. Kita mengenal Allah yang menjadi manusia yang berkorban buat kita. Kita kenal dan kita sapa Yesus Kristus. Dan kita kenal Allah yang menyertai kita dan mengetahui isi hati kita, meneguhkan kita. Kita sapa Dia Allah Roh Kudus. Hari ini, pagi ini, nama itu harusnya menggema dalam kehidupan kita. Mungkin dalam hidup ini Bapak Ibu mengingat banyak nama, tapi jangan pernah lupa nama Tuhan. Karena Dia, Tuhan yang namanya kita sebut, tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, tidak pernah jenuh terhadap segala ketidakbaikan kita, tidak pernah bosan karena ketidaksetiaan kita. Sebaliknya, Tuhan yang namanya kita sebut dan kita muliakan adalah Bapa, adalah Yesus Kristus, Juru Selamat, adalah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Hari ini, dengan berbagai aktivitas dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah kita boleh sebut nama Tuhan dengan keyakinan. Ada kasih setianya, ada pertolongannya, ada perlindungannya, ada kemurahan dan kebaikannya. Sehingga ketika kita menyebut nama Tuhan, maka ada syukur, kekaguman, dan ungkapan sukacita iman yang kita nyatakan. Ketika dalam hidup ini ada pergumulan, kita tidak terperosok dalam jurang keputusasaan, karena ada nama Tuhan yang kita sebut, dan Tuhan yang kita percaya, Dia mengangkat kita dari berbagai situasi pergumulan. Ketika hidup ini penuh dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, kita juga tidak jatuh di dalam jebakan kesombongan. Kenapa? Karena kita tahu segala keberhasilan, kesuksesan, kebaikan tidak salah asalnya, semuanya adalah berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga yang ada bukan kesombongan, tetapi syukur yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita tidak tahu hari ini apa yang akan terjadi. Tapi yang kita tahu, Tuhan yang namanya kita sebut adalah Tuhan yang mendahului kita, Tuhan yang merancangkan segala yang terbaik, Tuhan yang memberi segala yang terbaik, menjaga, melindungi, dan memberkati kita. 12 hari ke depan kita akan memilih dari 3 pasangan calon presiden untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia dalam 1 periode ke depan. Kita juga tidak tahu apakah yang terpilih nanti akan menjamin hidup kita menjadi lebih baik, menjadi sempurna, menjadi lebih lengkap, menjadi lebih menyenangkan. Kita tidak tahu. Karena kita dengan sebagai bangsa yang besar, ada begitu banyak tantangan-tantangan dalam hidup ini. Tapi yang kita tahu, Tuhan yang namanya kita sebut adalah Tuhan yang dekat, adalah Tuhan yang memberi berkat, adalah Tuhan yang mengasihi bangsa kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berdoa untuk diri kita, keluarga kita, gereja kita, maka kita sebut nama Tuhan, dan kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Dimanapun Bapak, Ibu, saudara sekalian berada, di kota besar, bahkan di daerah-daerah terluar, terdalam, yang jauh, kita percaya Tuhan yang namanya kita sebut adalah Tuhan yang tetap dekat dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh merasa bersyukur menyapa Engkau Bapa, karena dengan darah-Mu Engkau menebus kami, dan kami bukan lagi menjadi hamba dosa. Kami justru menjadi anak-anak Allah, mewarisi janji kerajaan Allah hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk keteladanan pengalaman iman hamba-Mu Musa, bahkan Israel. Nama-Mu diagungkan bukan untuk sekedar menyebut nama-Mu, tapi nama-Mu diagungkan karena Engkau begitu dekat, Engkau berkarya, Engkau bertindak, Engkau menolong kami. Dalam keyakinan yang sama, ketika pagi ini dengan landasan firman Tuhan kami menyebut nama-Mu, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah Roh Kudus yang penyerta dan penuntun kami, maka kami percaya kami juga akan mengalami keajaiban-keajaiban kasih dan kuasa Tuhan di hari yang lalu, hari ini, bahkan juga hari-hari ke depan. Berkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, sahabat GPIB, dimanapun mereka berada. Kami percaya tangan Tuhan penuh kasih, menjamah dan memberkati segala pergumulan atau kesuksesan, semuanya kami bawa kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan menjaga, menolong kami yang lemah, Tuhan juga menuntun kami dengan langkah yang mantap dengan segala kebaikan yang kami kecap. Kami berdoa untuk seluruh kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk GPIB dengan pelayanan, dengan kesaksian dan persekutuan, dan juga untuk gereja Tuhan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan juga untuk masyarakat dan bangsa kami. Teristimewa, kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala-kepala daerah. Tuhan yang menolong dan memberkati. Nama-Mu kami agungkan, nama-Mu kami puji, karena Engkau Allah yang kami muliakan. Engkau Allah yang menjaga, memelihara, dan memberkati kami semua. Kami serahkan doa kami Tuhan. Kami serahkan juga kehidupan kami yang Kau karuniakan kepada kami. Tuntun dan berkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Allah Tritunggal yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, sahabat GPIB, Tuhan memberkati di hari ini, dan terimalah salam dari kami, dari Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Salam buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian dari kami di Medan Merdeka Timur 10. Tuhan Yesus memberkati.